rekan soleha. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Cung. Vito, kok bilangnya hari Jumat? Vito mau cepet-cepet libur ya? Jadi hari ini hari apa? Yap, betul Sisil. Hari ini hari Selasa. Siapa di sini yang tahu hari Selasa itu Selasanya ada berapa huruf? Benar Salsa, ada 6 huruf. Selanjutnya, siapa yang bisa jawab Ibu kasih bintang? Boleh Bima, jawab pertanyaan Ibu ya. Kalau huruf S tuh yang kayak gimana? Betul, Bima dapat bintang. Selanjutnya, boleh Bunga. Huruf E tuh yang kayak gimana? Betul juga, bagus. Boleh Fani. Kalau huruf L itu yang kayak gimana? Mantap, anak ibu semuanya pintar-pintar. Selanjutnya ibu mau Vita lagi. Kalau huruf A itu yang kayak gimana, ayo? Mantap. Boleh, ayo. Sekarang bagian kamu. Kalau huruf L kayak gimana? Ayo, temennya tadi udah bilang. Mantap. Betul banget. Kamu dapet bintang. Boleh Panji, bagian kamu. Kalau kamu apa kayak gimana? Deskripsikan huruf S. Bener. Betul. Mantap, kamu juga dapat bintang. Selanjutnya Lili. Mantap kamu. Lili kayaknya semangat banget nih hari ini. Kalau ibu mau tanya, kalau huruf A itu yang kayak gimana? Betul banget. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Biasanya kalau sebelum belajar kita ngapain dulu? Betul. Lili pinter banget. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Ibu. Yap, ibu yang pimpin doa, oke? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak mulia. Siapa di sini yang tahu akhlak mulia itu apa? Oke, jadi akhlak mulia artinya perilaku yang baik, yang disukai oleh Allah dan membuat orang lain senang. Dari kecil kita harus mempunyai akhlak yang mulia, biar nanti waktu gedenya kita bisa disukain sama orang lain dan juga tidak dibenci oleh orang lain. Akhlak mulia bukan hanya tentang ucapan, tapi juga tentang perbuatan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Caranya dengan selalu ingat kepada Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Contohnya, kita bisa berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum tidur. Anak yang berakhlak kepada Allah juga suka bersyukur dan juga beribadah. Siapa di sini yang masih suka bolong-bolong sholatnya? Ayo, mereka orang yang berakhlak mulia tahu bahwa semua kebaikan berasal dari Allah dan setiap nikmat harus dijaga. Ketika kita berbuat baik, kita niatkan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dengan begitu, hati kita akan selalu tenang, bahagia, dan penuh rasa syukur. Siapa
di sini yang udah merasa berakhlak mulia kepada Allah. Kok Ijat gak angkat tangan sih? Gak apa-apa kalau sekarang Ijat belum berakhlak mulia kepada Allah, tapi janji ya, sekarang Ijat harus berakhlak mulia kepada Allah dengan cara berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah makan. Semuanya harus berdoa. Ijat janji ya. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, kita belajar tentang akhlak kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bener gak Fauzan? Mereka yang mengasuh, mendidik, dan mengajarkan kita banyak hal. Anak yang berakhlak baik akan taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat guru, serta berbicara dengan sopan kepada orang tua maupun guru. Ketika disuruh membantu oleh ibu, ayah, orang tua, kakak, guru, atau siapapun, ia akan melakukannya dengan senang hati. Jika ditegur, ia tidak marah, tapi belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Maka, anak soleh dan solehah selalu berusaha membuat orang tuanya bahagia. Yap, benar, bahagia. Sekarang ibu mau tanya, Fauzan, kamu kira-kira udah berakhlak mulia belum sama ibu bapak kamu? Alhamdulillah kalau sudah. Yang lainnya selain Fauzan, kira-kira sudah berakhlak mulia belum? Sama orang tua, sama ibu, ayah, kakak. Apa sudah berakhlak mulia? Kalau belum, yuk kita belajar sama-sama. Yang keempat, yang akhlak kepada teman. Akhlak juga terlihat dari bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman. Anak yang berakhlak baik akan menyayangi teman, tidak suka berebut mainan, dan saling berbagi. Ketika bermain, ketika belajar, bergantian dan juga tidak serakah. Kalau ada teman yang sedih, kita hibur. Kalau ada yang jatuh, kita bantu. Nah, ayo, siapa yang masih suka berebut mainan di sini? Alhamdulillah kalau nggak ada yang ngacung. Berarti semuanya sudah berakhlak mulia kepada sesama teman ya. Berarti di sini suka bantu temannya yang lagi sedih dibuat senang, yang lagi jatuh dibantu. Masya Allah, berarti anak-anak ibu udah soleh dan solehah. Nah, jadi itulah bentuk akhlak, saling tolong menolong dan tidak menyakiti hati orang lain. Dengan akhlak yang baik, kita akan punya banyak teman. Banyak teman bermain, teman belajar, teman bercerita, semuanya kita berteman. Yang kelima, akhlak kepada lingkungan. Selanjutnya, akhlak kepada lingkungan. Kita juga harus menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, menyayangi hewan. Allah menciptakan bumi agar manusia menjaganya. Anak-anak yang berakhlak mulia tahu bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Mereka suka membantu membersihkan kelas, menyapu, menyiram bunga tanaman di sekolah. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Anak-anak, dari semua yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa akhlak mulia adalah kunci menjadi manusia yang disayangi Allah dan disukai semua orang. Akhlak bukan hanya pelajaran di sekolah, tetapi juga cara hidup setiap hari. Mulailah dari hal kecil. Ucapan yang sopan, hati yang sabar, tangan yang suka menolong. Jika kita berakhlak baik sejak dini, insya Allah saat dewasa nanti kita akan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat, membawa kebaikan bagi sesama. Jadi, mari kita biasakan berkata lembut, berbuat baik, dan selalu ingat Allah dalam setiap langkah kita. Semoga anak-anak ibu semuanya soleh dan solehah ya. Oh iya, ibu lupa, ada 4 kata ajaib. Siapa di sini yang tahu? Gak ada yang ngacung ternyata. Yaudah ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu tolong. Tolong,
saat kita meminta tolong kepada ibu, bapak, ayah, orang tua, teman, lingkungan, tetangga, ataupun siapapun, kita harus selalu berucap tolong. Yang kedua, maaf. Saat kita berbuat salah, kita harus berani meminta maaf karena kita sudah membuat kesalahan. Tuh. Yang ketiga, terima kasih. Saat kita sudah meminta pertolongan, kita harus berucap terima kasih. Hati menjadi adem kan kalau misalkan kita ditolong orang, terus habis kita berucap terima kasih. Saat yang keempat, yaitu saat kita ingin melewati orang yang lebih tua atau teman kita atau siapapun itu, kita kalau bisa berucap permisi. Permisi itu tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada teman-teman juga bisa. Gitu aja pelajaran akhlak dari Ibu pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.